Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami bisa berada aman dan sentosa di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang bisa melayani bersama anak-anak pemuda remaja kita ya. Kita juga rindu anak-anak pemuda remaja ini boleh menjadikan gereja sebagai rumah kedua mereka ya. Kita rindu mereka juga boleh datang beribadah, melayani, karena mereka pun adalah bagian dari gereja ini ya. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, tema khotbah kita hari ini adalah mendekat kepada Allah yang diambil dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, surat Yakobus ini sebagian besar berisi petunjuk-petunjuk praktis mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, bagian perikop ini juga memberitahukan kita mengenai konflik yang terjadi di komunitas orang Kristen Yahudi pada saat itu dan bagaimana Rasul Yakobus berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Nah, namun perselisihan atau konflik yang terjadi itu sekarang ini kelihatannya bertambah buruk gitu ya. Nah, di pasal-pasal sebelumnya yaitu pasal 1 sampai 3 itu memang terjadi konflik, tapi konflik itu hanya sebatas perang mulut, tidak melibatkan konflik fisik ya. Nah, tapi tidak demikian di pasal 4 ini Bapak Ibu. Keadaan makin buruk dan ada indikasi bahwa konflik itu bukan hanya melibatkan perang mulut, tapi juga adu fisik Bapak Ibu. Di ayat 2 minggu lalu Pak Tik sudah menjelaskan bahwa jemaat saat itu sudah sampai pada tahap tindakan membunuh ya. Jadi bukan cuma adu mulut, tapi juga adu fisik dan sampai kepada tindakan membunuh. Nah, di bagian ini kata-kata teguran Yakobus dan kata-kata yang dipakainya itu berubah menjadi sangat keras sekali Bapak Ibu. Boleh dikatakan bahwa teguran Yakobus di dalam bagian ini mencapai puncaknya. Di bagian yang kita baca tadi, Yakobus seakan-akan hendak memberikan nasihat terakhirnya untuk mereka yang sedang berkonflik. Yakobus seakan-akan hendak berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yang semakin memburuk itu yaitu dengan cara mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, dulu sewaktu saya pertama kali bekerja, setelah bekerja beberapa lama saya tuh ditawari untuk membuat kartu kredit gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat betul bahwa saya mendaftar untuk buat kartu kredit Citibank gitu ya. Kartu kredit yang ditawarkan ke saya itu kartu jenis silver ya, silver card gitu ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, saya senang sekali Bapak Ibu ketika ditawari untuk membuat kartu kredit tersebut. Kenapa?
Ya, karena pada waktu itu cukup susah ya untuk dapat kartu kredit itu dan syaratnya lumayan banyak gitu. Nah, tapi saya waktu itu akhirnya senang sekali benar-benar dapat kartu kredit ini gitu ya. Nah, saya waktu itu juga tidak peduli mau kartu kreditnya jenis apa kayak gitu. Pokoknya saya dapat aja dulu gitu ya. Dapat. Limitnya juga sedikit sekali. Bapak Ibu, saya bangga sekali ya waktu bisa punya kartu kredit tersebut. Nah, tadi saya bilang waktu itu belum banyak yang punya dan persyaratan untuk dapat kartu kredit itu cukup sulit. Nah, namun seiring perjalanan waktu saya mengetahui bahwa ternyata masih banyak kartu kredit yang lain gitu ya, yang tingkatannya lebih tinggi dibandingin kartu kredit saya. Kartu kredit saya itu silver. Itu kartu kredit yang paling rendah gitu ya tingkatannya gitu. Masih banyak kartu-kartu kredit yang lain. Di atas silver itu ada kartu kredit gold, ada platinum, setelah itu titanium ya. Jadi mungkin tiap-tiap bank agak berbeda, tapi rata-rata semuanya ada tingkatannya. Dari silver, gold, platinum, kemudian titanium. Nah, Bapak Ibu, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah kartu kredit spesial yang dikeluarkan secara khusus untuk orang-orang tertentu saja yang diundang oleh bank tersebut. Salah satunya ini adalah Bapak Ibu. Salah satu kartu kredit spesial itu adalah kartu kredit Visa jenis Palladium yang dikeluarkan oleh JP Morgan. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, mengapa kartu kredit ini disebut spesial, Bapak Ibu? Ya, itu karena tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan hak istimewa untuk memiliki kartu kredit ini. Saya membaca beberapa sumber yang mengatakan bahwa kalau untuk mendapatkan kartu kredit ini, minimal seorang itu harus punya tabungan 25 juta dolar di JP Morgan. Jadi sekitar 375 miliar rupiah, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk dapat kartu kredit ini, seseorang itu harus punya dana yang diinvestasikan di JP Morgan sebanyak 25 juta rupiah atau 375 miliar rupiah. Konon bahan pembuat kartu kredit ini saja gitu, itu mencapai 10.000 dolar, Bapak Ibu. Ya. Jadi kartu ini dibuat dari logam langka palladium yang kemudian dilapisi dengan emas. Jadi kartu ini sendiri pun seharga 10.000 dolar atau sekitar 150 juta rupiah, Bapak Ibu. Jangan berharap bisa mendaftar untuk mendapatkan kartu ini gitu ya. Karena kartu ini hanya bisa dinikmati atau dimiliki oleh orang-orang tertentu saja yang super kaya, yang diundang oleh JP Morgan. Bloomberg menjuluki kartu ini sebagai kartu spesial, kartu untuk 1% dari 1%. Ada 1% orang super kaya di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi cuma 1% dari orang super kaya itu yang bisa memiliki kartu ini. Nah, apa hebatnya dapat kartu ini, Bapak Ibu? Ya, pemegang kartu ini mendapat banyak keistimewaan. Misalnya, kalau kartu kredit biasa ada limitnya, tapi kartu ini unlimited, gitu ya. Nggak ada limitnya. Mau pakai berapa banyak boleh, silakan pakai, gitu ya. Nah, pemiliknya juga dapat fasilitas jet pribadi sewaktu melakukan perjalanan dengan pesawat. Kemudian pemilik kartu ini dapat akses ke toko-toko eksklusif yang eksekutif, yang eksklusif gitu ya. Bahkan dikatakan kalau misalnya dia mau belanja ke sebuah toko, dia bisa meminta toko tersebut untuk menutup tokonya dan cuman buka buat dia saja. Jadi cuma dia saja yang berbelanja di situ gitu ya. Nah, jadi dia dapat akses yang eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh pemegang kartu ini. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita saat ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang yang menunjukkan bahwa kita itu ada di level yang berbeda dengan orang-orang yang lain ya. Kalau kita ke BCA misalnya ya, misalnya ke bank mau transaksi, ini ada kartu-kartu prioritas Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu perhatikan di BCA misalnya, itu ada satu ruangan spesial untuk pemegang kartu BCA prioritas gitu ya. Ruangan tersebut itu ruangan khusus yang disediakan untuk nasabah BCA yang punya tabungan 500 juta rupiah. Di atas 500 juta rupiah baru boleh masuk ke ruang BCA prioritas ini. Orang-orang yang menjadi nasabah prioritas itu nggak perlu antri di teller Bapak Ibu ya. Dia nggak perlu waktu mau nyetor atau mau narik uang nggak perlu ngantri di teller. Cukup tunjukkan kartu itu ke satpam lalu dia akan dibawa ke ruang BCA prioritas tersebut. Mereka langsung dilayani di ruangan tersebut. Saya juga ingat ketika suatu kali saya dan keluarga kondangan ke Hotel Mulia gitu ya. Hotel yang cukup terkenal mewah di Jakarta. Nah, ketika sampai di lobi hotel, saya melihat di depan saya itu ada orang yang bawa mobil Mercedes yang baru, mobil Mercy yang terbaru Bapak Ibu ya. Ketika sampai di lobi tersebut, petugas hotel itu langsung bukain pintu buat penumpang mobil tersebut gitu ya. Nah, tapi ketika mobil saya datang gitu sampai di depan situ, kami nggak dibukain pintunya oleh petugas hotel. Nah, jadi Bapak Ibu ada perlakuan yang berbeda untuk orang-orang yang punya akses seperti ini gitu ya. Nah, kita juga berlomba-lomba itu membeli barang-barang seperti mobil, HP, pakaian, tas dan merek yang pakai merek-merek terkenal gitu ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya orang lain yang melihat tahu bahwa kita itu berada di level ekonomi yang lebih tinggi, yang berbeda dengan rata-rata orang pada umumnya. Kita berlomba-lomba untuk mencapai level kehidupan yang lebih tinggi. Untuk apa Bapak Ibu? Ada rasa senang dan kebanggaan tersendiri ketika orang lain melihat bahwa kita itu berbeda, level hidup kita lebih tinggi. Selain itu Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, ada fasilitas-fasilitas tertentu yang hanya bisa dinikmati orang yang levelnya lebih tinggi. Ada akses yang lebih eksklusif untuk orang-orang seperti itu. Dan ada kemudahan-kemudahan yang didapat oleh orang-orang yang dengan level yang lebih tinggi tersebut. Sewaktu mempersiapkan dan menggumuli tema khotbah ini Bapak Ibu, saya tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk naik level atau tingkatan yang lebih tinggi dalam hidupnya. Ada rasa senang ketika orang lain melihat dengan rasa kagum. Ada kebanggaan tersendiri ketika tingkatan kita itu di atas orang-orang kebanyakan. Kita berlomba untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada orang-orang dengan level yang lebih tinggi tersebut. Kita ingin menikmati akses eksklusif dan kemudahan-kemudahan lain yang didapat oleh orang yang ketika kita naik level Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, saya melihat bahwa itu tidak terjadi dalam hal rohani. Di dalam hal rohani, mengapa kita sepertinya tidak masalah kalau kita hidup biasa-biasa saja? Mengapa kita tidak ingin orang lain melihat kita dengan kagum? Karena hidup kita itu berbeda dengan orang-orang Kristen pada umumnya. Mengapa kita tidak berlomba untuk mencapai level yang lebih tinggi? Mengapa kita tidak mau naik level atau tingkatan kita di hadapan Tuhan? Kita bahkan tidak mau tahu, tidak tahu dan tidak mau peduli di mana kita, di level mana kita di hadapan Tuhan. Mengapa untuk hal-hal rohani kita tidak berlomba-lomba untuk berada di tingkatan yang lebih tinggi? Mengapa kita tidak rindu untuk menikmati akses dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan ketika kita ada di level kartu kredit saya ini ada limitnya. Saya tidak bisa memakainya lebih dari itu. Saya tahu bahwa ada kartu yang lebih tinggi lagi, yang punya akses lebih baik, punya fasilitas lebih baik, punya kemudahan yang lebih baik. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Pertama kali waktu kita percaya Tuhan Yesus, mungkin kita tidak terlalu memikirkan kehidupan rohani kita. Yang penting pertama kali kita pikir itu adalah
apakah kita sudah selamat. Benar begitu bukan ya? Waktu kita pertama kali percaya Tuhan, gak peduli kehidupan rohani, kita yang penting selamat dulu gitu. Selamat dulu gitu. Nah, akan tapi Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan, kita tidak boleh puas hanya di level atau tingkatan yang paling rendah. Kita harus terus mengejar tingkatan yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Tingkatan yang lebih tinggi itu adalah menjadi orang yang mendekat kepada Allah, yang diperkenan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Tingkatan yang lebih tinggi di hadapan Tuhan juga seharusnya membuat kita senang dan berbangga. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan katakan di sini di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan ini katakan begini, saya bacakan Bapak Ibu ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan berulang kali mengatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia benci orang-orang yang sombong, yang congkak atau yang meninggikan diri. Kata bermegah tadi itu artinya sebenarnya meninggikan diri, menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri karena kekayaanmu, karena kekuatanmu. Tapi Tuhan seakan-akan hendak berkata, aku benci orang-orang yang sombong, yang meninggikan dirinya di hadapan aku. Aku benci dengan orang-orang yang sombong. Tetapi Bapak Ibu, tidak apa-apa kalau kamu mau membanggakan diri karena engkau mengenal aku. Firman Tuhan ini seakan-akan mengatakan, jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah berbangga karena kebijaksanaan atau kekayaan kita. Tapi Bapak Ibu, kalau mau berbangga, kalau anak Tuhan mau menyombongkan diri, mau berbangga, baiklah dia berbangga karena hal ini, yaitu bahwa dia memahami dan mengenal Tuhan. Satu-satunya hal yang boleh kita sombongkan atau banggakan dalam hidup kita ini adalah Bapak Ibu, yaitu bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan dengan lebih baik dibandingkan anak-anak Tuhan lainnya. Tingkatan yang lebih tinggi ini juga Bapak Ibu membuat kita itu bisa menikmati dalam tanda kutip fasilitas-fasilitas yang lebih baik yang Tuhan sediakan untuk orang-orang dengan level yang lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, saya mencatat bahwa di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang dikatakan oleh Tuhan itu punya level yang lebih tinggi Bapak Ibu. Yang pertama misalnya Henok Bapak Ibu. Henok itu dikatakan bergaul dengan Tuhan. Henok hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena saking bergaulnya dekat dengan Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan izinkan dia Bapak Ibu tidak mengalami kematian. Tuhan angkat dia sehingga dia tidak mengalami kematian. Abraham Bapak Ibu disebut sahabat Allah gitu ya. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan berkata begini, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu, dia berpikir bahwa dia harus kasih tahu Abraham dulu. Saking dekatnya dengan Abraham. Itu sebabnya Abraham itu disebut sahabat Allah. Daud Bapak Ibu dikatakan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Berulang kali Bapak Ibu, setelah Daud meninggal, ada banyak raja-raja yang menggantikan dia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan selalu berkata begini kepada raja-raja, kamu itu tidak seperti Daud hambaku. Kamu tidak seperti Daud hambaku. Kemarin juga waktu ibadah kedukaan Pendeta Dani Lukas Lukito,
istrinya berkata bahwa Pak Daniel sebelumnya sering berdoa, kalau boleh Tuhan izinkan gitu ya. Kalau boleh Tuhan izinkan, dia boleh meninggal tanpa kesakitan. Dan Tuhan mengabulkan doanya Bapak Ibu. Hidupnya itu untuk Tuhan. Dan Tuhan izinkan dia meninggal tanpa kesakitan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal karena sakit yang lama itu karena menderita itu karena kesalahannya. Enggak Bapak Ibu. Tapi yang mau saya katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidup rohaninya ada di level yang lebih tinggi. Dan mereka menikmati semua fasilitas itu. Menikmati semua akses, menikmati semua kemudahan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rindu hidup Bapak Ibu seperti mereka? Maukah kita naik level seperti mereka? Ada di level mana ya kita saat ini, kehidupan rohani kita saat ini? Nah, di doa pagi kami itu memakai buku Kambium ya, yang berjudul Berakar, Bertumbuh dan Berbuah dalam Kristus. Nah, di situ dijelaskan bahwa Bapak Ibu, bahwa ada beberapa tingkatan juga orang percaya ya dalam hal beribadah dan melayani Bapak Ibu. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa ada 4 level. Yang pertama Bapak Ibu, itu orang yang datang cuma untuk lihat-lihat. Ada saudara kita mungkin yang datang lagi berlibur ke Malang, lalu kita ajak ke gereja. Mereka datang cuma buat lihat-lihat gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, level yang kedua, level datang Bapak Ibu. Mereka bukan cuma lihat-lihat, tapi mereka sudah mulai rutin datang beribadah gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, bukan cuma datang melihat, bukan cuma datang beribadah, tapi juga bertumbuh Bapak Ibu ya. Levelnya naik lagi. Nah, level yang terakhir ya, bukan hanya datang rutin beribadah, bertumbuh, tapi dia juga datang untuk melayani Tuhan. Ada di level mana Bapak Ibu ya? Ada di level mana hidup kita saat ini ya? Ada di level lihat-lihat saja kah? Datangkah gitu ya? Bertumbuhkah? Atau saat ini kita sedang melayani Tuhan? Nah, di dalam hal komitmen juga Bapak Ibu ya. Ada 5 level tingkatan orang yang melayani Bapak Ibu ya. Level pertama, ada anak Tuhan yang ketika dikasih tugas melayani, dia tidak melakukannya, tapi dia tidak merasa gelisah Bapak Ibu. Yang pertama ya, tidak melakukan, tidak gelisah. Lalu level kedua, dikasih pelayanan, dia tidak melakukannya, tapi sekarang ini di level kedua ini, dia tidak melakukannya, dia menyesal ya, dia gelisah. Biasanya orang yang seperti ini minta maaf terus karena tidak bisa datang beribadah atau tidak bisa datang melayani. Naik tingkat sedikit lagi Bapak Ibu, dia melakukan pelayanan yang ditugaskan, tapi dia melakukannya cuman sekedar saja Bapak Ibu ya. Cuman sekedar yang ditugaskan dia lakukan sekedarnya gitu. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, dia melakukan tugas pelayanan tapi dengan baik gitu ya. Dikasih tugas apapun dia kerjakan dengan baik. Ada satu level lagi yang lebih tinggi Bapak Ibu. Ketika dia diberikan tugas melayani, dia bukan cuma melayani, melakukannya dengan baik, tapi Bapak Ibu, dia menginspirasi, dia mendorong orang lain untuk juga melayani Tuhan. Ada level-levelnya Bapak Ibu. Ada di level mana kita saat ini? Nah Bapak Ibu, kita sampai kepada pertanyaan yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat kepada Allah? Bagaimana caranya supaya hidup kita itu naik level di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu ya, dari bacaan Yakobus tadi dikatakan begini. Yakobus 4 ayat 7 dia berkata begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu, untuk naik level, yang pertama yang kita harus sadari bahwa ada kuasa gelap yang tidak suka kalau kita mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, masih di doa pagi kami sedang membahas tentang hal-hal apa yang menghalangi seseorang itu untuk bertumbuh ya. Ada hal-hal apa yang menghalangi kita untuk datang bertumbuh, untuk naik level. Yang pertama itu adalah
kuasa gelap, Bapak Ibu. Ada dua kesalahan fatal anak Tuhan yang biasanya dilakukan dalam hal ini, ya. Ada anak-anak Tuhan yang tidak percaya akan adanya kuasa gelap, ya. Kita itu hidup kita biasa-biasa saja. Kita nggak sadar bahwa ada kuasa gelap yang selalu menghalangi kita untuk naik level, Bapak Ibu. Nah, mereka berpikir bahwa roh jahat itu nggak ada. Mereka berpikir bahwa proses kejiwaan yang membuat seseorang berpikir bahwa roh jahat itu sungguh ada. Mereka menganggap kuasa kegelap itu hanya gagasan saja di benak kita, ya. Apalagi di zaman kemajuan teknologi gitu. Bapak Ibu, namun sebaliknya Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang ketika ngomong tentang kuasa gelap, ketika ngomong tentang penampakan gitu ya, ketika ngomong tentang tempat-tempat angker gitu ya, wah semangat sekali Bapak Ibu. Ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Mereka menunjukkan minat yang besar dengan kuasa gelap gitu. Bahkan kalau sudah ngomong tentang kuasa gelap, rasanya itu lebih semangat dibandingin ketika ngomong tentang Tuhan, ya. Di satu sisi ada yang tidak percaya kuasa gelap, tapi di sisi lain ada orang yang hidupnya ketakutan dan lumpuh karena si jahat. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya juga kalah melawan si jahat. Kalah dengan kedagingan, kalah dengan kebiasaan buruk. Ada anak-anak Tuhan yang kecanduan minuman keras, kecanduan berjudi, kecanduan pornografi, kecanduan seks. Saya melihat banyak anak Tuhan yang hidupnya dihancurkan oleh pekerjaan iblis itu. Bapak Ibu, dulu saya paling benci ketika disuruh nyanyi lagu Kita Umat Pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya paling benci sekali kalau disuruh nyanyi lagu itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena seumur hidup saya, sebelum hidup saya dipulihkan, saya itu selalu kalah dengan kedagingan. Saya selalu kalah dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Sampai akhirnya Tuhan menyadarkan saya bahwa itu sebenarnya adalah kebohongan yang dikatakan oleh iblis, Bapak Ibu. Iblis dan kuasa gelap itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia menebus kita di atas kayu salib. Kemerdekaan itulah yang mampu membuat kita hidup berkenan di hati Tuhan. Hidup naik level di hadapan Tuhan. Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Tunduklah kepada Allah Bapak Ibu. Dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Yang kedua Bapak Ibu. Di ayat 8 Yakobus berkata, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hal kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu, ketika kita mau naik level di hadapan Tuhan, itu adalah meninggalkan dosa kita, menahirkan tangan dan menyucikan hati kita. Banyak anak Tuhan yang tidak bisa naik level Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka menyimpan dosa-dosa di dalam hati mereka dan di dalam hidup mereka. Dosa-dosa yang tidak kita akui di hadapan Tuhan, itu akan menjadi tempat bagi iblis untuk menancapkan kukunya di dalam hidup kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa kita Bapak Ibu menghalangi kita mendekat kepada Allah. Dosa kita menghalangi kita naik tingkat di hadapan Tuhan. Nah, hati kita juga Bapak Ibu seringkali masih dipenuhi dengan amarah, kebencian, kesedihan, dan sakit hati. Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, sucikan hati kita dengan melepas pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Firman Tuhan ini katakan, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita tidak akan naik level di hadapan Tuhan.
Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita mendekat kepada Allah? Bagaimana caranya kita naik tingkatan, naik level di hadapan Tuhan? Yakobus 4 ayat 9 dan 10 ini berkata, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, kalau mau hidup kita naik level, kita harus menyadari keberdosaan kita Bapak Ibu. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Orang yang menyadari keberdosaan dirinya Bapak Ibu akan bisa mendekat kepada Allah. Orang yang menyadari semua hal itu akan naik level di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video yang menjelaskan dengan baik bagian ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat kedua tangan Bapak Ibu dan melihat telapak tangan Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu lihat di telapak tangan yang kiri Bapak Ibu ya, ada yang jelas, ada yang kabur Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat guratan huruf M di tangan kita ya. Bapak Ibu juga lihat di sebelah kanan, hal yang sama juga ada di telapak tangan kanan kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada huruf M di kedua belah telapak tangan kita Bapak Ibu. Nah, frater atau pastor Katolik dari Trapa menjelaskan hal ini Bapak Ibu. Dia berkata begini, huruf M yang pertama itu adalah memento Bapak Ibu. Bahasa Latin ya, memento. Yang kedua itu adalah mori. Jadi memento mori Bapak Ibu. Ya, memento itu artinya ingatlah. Ya, mori itu artinya kematianmu Bapak Ibu. Ya, jadi pastor-pastor Katolik itu berkata bahwa bukanlah sebuah kebetulan kalau tangan kita itu ada dua huruf M di tangan kita ini Bapak Ibu. Memento mori artinya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita ini suatu hari akan meninggal. Memento mori itu artinya ingatlah kematian. Setiap kali kita membuka kedua telapak tangan kita, kita harus ingat bahwa suatu hari kita akan mati. Orang yang mendekat kepada Tuhan, yang ingin hidupnya mendekat, yang ingin naik level Bapak Ibu, adalah orang-orang yang sadar akan kenyataan hidupnya bahwa suatu hari kita semua akan mati. Orang-orang yang sadar akan keberdosaan dirinya dan sadar suatu hari dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kesadaran itulah yang akan mendorong kita untuk hidup lebih baik, memanfaatkan setiap waktu kita dengan bijak. Kesadaran itu yang membuat kita mau Bapak Ibu datang mendekat kepada Allah. Kesadaran itu yang membuat kita naik level di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam sikap doa Bapak Ibu. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri dan berefleksi Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Maukah Bapak Ibu menjadi seperti yang saya katakan di awal, yang 1% dari 1% di hadapan Tuhan? Rindukah Bapak Ibu untuk mendekat kepada Allah? Rindukah Bapak Ibu untuk naik level di hadapan Tuhan? Yakobus memberitahu kita bagaimana caranya. Orang yang mau mendekat kepada Allah, yang mau hidupnya naik level, harus sadar bahwa iblis tidak suka kalau kita mendekat kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Orang yang mau mendekat kepada Allah, yang mau hidupnya naik level, harus menahirkan tangannya dengan cara meninggalkan dosa-dosanya dan menyucikan hatinya. Orang yang mau mendekat kepada Allah
yang mau hidupnya naik level harus datang dengan kerendahan hati, menyadari kemalangan dan keberdosaan diri, dan menyadari bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan tahta Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup dan perbuatan kita. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu semua kita menyanyikan lagu ini. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Katakan Bapak Ibu, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam kita ulangi lagu ini dari pertama sekali lagi. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Biarlah lagu pujian ini menjadi doa kita semua Bapak Ibu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku, yang terbaik di dalam hidupku. kita masuk di dalam doa Bapak Ibu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami ingin hidup mendekat kepada Tuhan. Kami ingin hidup kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan dengarlah seru doa kami. Ya.
Beberapa dari antara kami, hidup kami lumpuh karena kami kalah dengan kuasa jelek. Tuhan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami, lepaskanlah kami dari segala pergumulan kami. Kuasa salib-Mu memampukan kami untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, beberapa dari kami mungkin menyimpan kepahitan, kemarahan, kekesalan, sakit hati di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami supaya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya kami juga bisa mendekat kepada Tuhan. Naik level di hadapan Tuhan. Beberapa dari kami ya Tuhan mungkin masih muda, tidak peduli akan hari kematian kami. Kami tidak mengingat bahwa suatu hari kami juga akan mati. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami menyadari keberdosaan kami, kemalangan hidup kami. Dan suatu keharusan di dalam hidup kami bahwa kami suatu hari akan mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami mendekat kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa naik level di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis.